Kemudian setelah itu bihamdil yahmadallaha ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yasni alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ta'awud itu membaca surah Al-Fatihah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu biasanya tidak ditampakkan oleh Nabi SAW. Meskipun kita katakan kadang-kadang Nabi SAW apa? Mengeraskan bacaan apa? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Meskipun seringnya apa? Tidak ditampakkan. Meskipun seringnya tersebut apa? Tidak ditampakkan. Tapi bukan berarti, bukan berarti orang yang menampakkan Bismillahirrahmanirrahim secara jahar ketika sholat subuh, atau mungkin sholat maghrib 2 rakaat yang pertama, atau mungkin isya 2 rakaat yang pertama, atau sholat Jumat, dia menampakkan Bismillahirrahmanirrahim, bukan berarti dia salah. Kenapa? Karena kadang-kadang Nabi SAW apa? Menampakkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi seringnya apa? Tidak menampakkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis itu bisa kita lihat berkaitan tentang pembacaan surah Al-Fatihah tersebut, halaman 75, nomor hadis 108. Ya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin wa yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Adalah, kata Anas bin Malik, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abu Bakar ini siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu sendiri kunyah. Nama asli ayahnya siapa? Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Abdurrahman atau Abu Bakar As-Siddiq bin Abdullah bin Abi Quhafah. Mereka yang kami dengar ketika salat jahriyah tersebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai seterusnya waladhdallin amin. Bismillahnya di mana? Wa yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tersebut tidak ditampakkan. Dalam hadis yang lain, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti tidak membaca. Mereka tersebut tetap membaca, cuma sebatas di bibirnya saja, atau di lidahnya, atau di hatinya, tanpa diperdengarkan untuk orang lain. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, berkata Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Para ulama berdebat, berselisih paham tentang masalah pembacaan surah Al-Fatihah ini. Meskipun dalam tanda kutip mereka bersepakat. Mereka bersepakat tentang salatnya imam dan salatnya orang yang sendirian. Orang yang salat sendirian atau menjadi imam salat, maka mereka tersebut wajib untuk membaca surah Al-Fatihah di dalam salat mereka tersebut, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Ya, jelas. Jadi tidak perlu kita permasalahkan. Meskipun yang afdal, yang utama Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditampakkan, tetap dibaca, bukan berarti tidak dibaca, dibaca. Ya, kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai waladhdallin. Kemudian lanjut dengan amin. Nah, perlu diketahui ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, bahwasannya
di dalam masalah surah Al-Fatihah ini tadi sekali lagi saya tegaskan bahwasannya wajib untuk dibaca oleh siapa? Oleh imam dan siapa lagi? Oleh orang yang salat sendirian. Sedangkan kedudukan makmum di dalam masalah surah Al-Fatihah ini kita kondisikan dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika salatnya tersebut ya jahriyan itu salatnya imam terdengar, seperti salat subuh 2 rakaat yang pertama, salat maghrib 2 rakaat yang pertama, salat isya, salat Jumat, salat Idul Fitri. Ya, nampak gak bacaan imam? Nampak. Nah, berhubung nampak, maka kita tidak dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah tersebut. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu kita katakan ada seseorang sahabat Nabi SAW berkaitan dengan masalah salat subuh, Rasulullah membaca. Kemudian ada sebagian sahabat atau beberapa orang sahabat yang ikut membaca juga. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan dengan ucapannya, mali unazi la'alla taqauna khalfa imamikum. Kenapa kalian ini sih makmum mengganggu bacaan aku? Mengganggu apa? Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin di antara kalian tadi ada yang ikut membaca juga surah Al-Fatihah. Kemudian ada yang mengacung, "Ana ya Rasulullah, aku memang ikut tadi." Kata Rasulullah SAW apa? Ya, cukuplah aku yang membacanya. Nah, dari situ kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kita ketika salatnya sirriyan, artinya ketika salatnya tersebut nampak bacaan tersebut, nampak bacaannya imam, maka dianjurkan kita tersebut tidak membaca surah termasuk surah Al-Fatihah. Dan itu sesuai dengan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an untuk kalian, atas kalian, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Maka apa? Dengarkanlah. Fastami'u lahu wa ansitu, diamlah. Untuk apa diam? Untuk menyimak dan memperhatikan bacaan daripada imam tersebut. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat di sisi Allah Jalla wa Ala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini ayat asbabun nuzulnya berkaitan dengan salat subuh tadi itu. Ketika Rasulullah salat subuh membaca, sahabat ikut-ikutan membaca juga. Rasulullah tegur, cukuplah aku saja membaca. Kata Abu Hurairah, sejak hari itu, sejak subuh itu, kita setiap kali kita mendengar Rasulullah membaca, ya, baik itu di salat Jumat atau mungkin juga berkaitan dengan 2 rakaat yang pertama salat maghrib atau 2 rakaat yang pertama salat isya, kami menyimak, mendengar untuk memperhatikan bacaan Nabi SAW. Tapi tidak dengan salat sir. Ya, salat sirnya itu kita tetap dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Zuhur yang 4 rakaat, asar, kemudian 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, kemudian 2 rakaat yang terakhir salat isya. Dianjurkan kita tersebut untuk apa? Membaca Al-Fatihah tersebut. Dikembalikan kepada hadis yang umum, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi mereka pun bersepakat juga akhirnya, ya, ketika imam sudah ruku, maka kita katakan kita yang belum selesai membaca surah Al-Fatihahnya ikut ruku tidak? Ikut ruku. Nah, bagaimana tentang kondisi Al-Fatihah kita tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man kana lahul qiraah man kana lahu imam fa qiraatuhu lahul qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan yang dibaca oleh imam tersebut sudah mewakili bacaannya makmum. Jelas Bapak Ibu tentang perbedaan berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini?
Gampang tidak salat Nabi SAW? Dan ingat, patokan atau barometer atau mikyar ukuran kita dapat rakaat daripada imam paling terakhirnya kapan? Ketika ruku. Kita masuk ke masjid kita ini, imam sedang ruku, kita pun melakukan takbiratul ihram, kemudian takbir Allahu Akbar untuk ruku. Dapat enggak rakaat dari imam? Imam ruku, kita pun juga ruku, padahal kita baru masuk. Dapat enggak? Dapat, padahal kita belum membaca Al-Fatihah. Ya, karena patokannya bukan Al-Fatihah. Paling terakhirnya patokan untuk mendapatkan rakaat daripada imam apa? Ruku. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia telah mendapatkan ibadah salat daripada imam tersebut. Jelas ikhwan? Tayyib. Ya, jadi yang wajib membaca surah Al-Fatihah itu imam dan orang yang salat sendirian. Sedangkan makmum terbagi kondisinya menjadi dua tadi. Ketika imam salat jahrian, maka kewajiban makmum tersebut cuma menyimak, memperhatikan dan mendengar bacaan imam tersebut, karena bacaannya imam sudah mewakili bacaan makmum. Kecuali kalau salat syir, kondisi yang kedua, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, tetapi sepakat para ulama, jika imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku, ya kita wajib untuk ikut imam meskipun kita belum selesai membaca surah Al-Fatihahnya. Taib.